Bab 1161, Varians. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Tak lama kemudian, 2 jam berlalu, dan Ling Qiang, yang menunggangi Thunder Eagle, tiba di sebuah penjara. Ini adalah tanah terlarang, bagian dalamnya dicat hitam, dikelilingi oleh susunan kuil surga dan guntur. Penatua Ling Qiang membiarkan Thunder Eagle mendarat di luar tanah terlarang, lalu berkata, "Baiklah, semuanya jelas, ada 3 hari untuk memasuki tanah terlarang. Jika tidak keluar setelah 3 hari, Anda akan menggunakan batu pecah ini. Kembalilah dan kembalilah." Dengan kata lain, dia membagikan batu pecah, yang dapat menghancurkan susunan pertahanan tanah terlarang, tetapi hanya dapat digunakan sekali. Kemudian, Penatua Ling Qiang melanggar hukum tanah terlarang dan membiarkan semua orang masuk. Ye Xuan juga ikut campur dan memasuki tanah terlarang. Dia baru saja masuk, itu adalah perasaan dunia yang penuh kekerasan, akan ada petir di udara dari waktu ke waktu. Tempat ini sangat menakutkan, tetapi bagi Xuan Sui Thunder, ini adalah tempat yang baik untuk ditinggali. Oke, semuanya hati-hati. Ketika tirai berteriak, itu adalah kerumunan dan pergi. Titik-titik guntur di tanah terlarang Tianlei adalah semua jumlah guntur. Jika mereka berkumpul bersama, tidak mungkin untuk memadamkannya dalam 3 hari, jadi mereka harus menemukannya secara terpisah. Ye Xuan, mari bergabung dengan kami. Pada saat ini, Ling Xiao melihat Jiao Chong, berkata kepada Ye Xuan. Dia takut Jiao Chong memiliki rencana yang sudah direncanakan sebelumnya, dan dia adalah keluarga Ling. Bersamanya, Jiao Chong tidak dapat menembak Ye Xuan. Kebaikanmu adalah hatiku, dan aku tidak ada di mata. Aku tidak akan meninggalkannya di matamu. Ayo pergi dulu. Ye Xuan langsung menolak ajakan Ling Xiao dan Ling Xiao. Memang, kekuatannya di antara kelompok itu sudah sangat hebat. Jika kokain dikirim ke pintu, dia tidak keberatan membersihkannya. Selain itu, dia juga siap membiarkan jatuh juga menerima tempering hari ini. Ling Xiao dan Ling Xiao mengikutinya, tidak nyaman. Kemarin dia juga pergi membeli sepotong baja dingin, dan kemudian diam-diam membiarkan uji jatuh. Tubuh-tubuh yang jatuh juga 8,5 bintang, tetapi kekuatan jiwanya hampir sama dengan Ye Xuan saat ini. Artinya, dia juga bisa mencoba 9 guntur surgawi. Baiklah, kalau begitu ayo pergi dulu. Setelah Ling Xiao melihat Jiao Chong, dia pergi bersama Ling Xiao. Pada titik ini, orang-orang yang lulus penilaian ke tanah terlarang Tianlei sudah hampir pergi, dan Gu Han dan Su Liang juga pergi. Sekarang, hanya ada Jiao Chong dan anak lain dari keluarga Xuan Sui Thunder, dan Ye Xuan. Nak, sebaiknya jangan biarkan aku menemuimu di dalam, atau kau akan mati dengan sangat buruk. Setelah Jiao Chong mengucapkan kata-kata umpatan, dia pergi dengan orang lain. Ini adalah pintu masuk ke tanah terlarang Tianlei. Ada juga seorang tetua kuil Tianlei di belakangnya. Jiao Chong takut melakukannya, namun, jika ditemui di dalam, itu masalah lain. Bunuh Ye Xuan, lalu berikan tubuh Ye Xuan kepada binatang buas itu, bahkan jika tidak ada keraguan bahwa tidak ada bukti, bagaimanapun juga, banyak orang telah meninggal di tanah terlarang, termasuk keluarga Ling. Sekarang, hanya Ye Xuan yang pergi tanpa pergi, tetapi sebelum dia meninggalkan Jiao Chong, dia mengendalikan pengikut di sebelahnya. Pertama-tama, tidak peduli apa fokusnya, mari kita cari titik milikku. Ye Xuan terlalu malas untuk mengurus yang lain, dan langsung pergi. Meskipun ada bahaya di tanah terlarang pada hari ini, karena Aula Guntur akan mengirim orang masuk setiap tahun, binatang buas di dalam akan menjaga keseimbangan. Ye Xuan berlari selama 10 menit di depan, tetapi tidak melihat Guntur, seolah-olah itu adalah keheningan sebelum badai. Akhirnya, setengah jam setelah dia memasuki tanah terlarang. Boom! Terdengar suara gemuruh dari cakrawala, dan Ye Xuan berbalik dan segera bergegas mendekat. Tak lama kemudian, dia melihat tempat yang terbakar oleh petir. Langit memadatkan guntur, dan keberuntungan itu baik. Mata Ye Xuan menyala dan bergegas ke titik guntur. Boom! Langit memancarkan cahaya putih, dan Ye Xuan mendongak dan menemukan ular listrik untuk berbaring. Saat ini, dia menggunakan kekuatan Viantin untuk memimpin guntur ini. Zizi! Guntur menghantamnya, merangsang setiap sel dan jiwa di dalam dirinya. Inilah yang sedang ditempa Tianlei, tetapi tidak buruk. Jika kamu menyerap semua kekuatan guntur di tubuh, kamu dapat meningkatkan kekuatanku. Ye Xuan merasa bahwa kali ini itu sepadan.
Jumlah badai petir di titik tambang belum tentu sama, jadi Ye Xuan langsung memanggil Jatuh. Ayo Jatuh, kamu selesaikan dulu. Ye Xuan memberikan titik pendaratan kepada pendaratan, biarkan Jatuh selesai dulu. Sayang sekali yang ini hanya 3 kali, hanya sekali, Ye Xuan mengambilnya sekali, jadi pendaratannya hanya diterima sekali. Tuan muda, jika saya membiarkan saya mengambil 9 mil, itu hampir akan membuat saya menerobos ke tempat terbuka. Kata Jatuh, baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ye Xuan mengangguk, mendengarkan Ling Xiao mengatakan bahwa semakin dekat ke kedalaman tanah terlarang, semakin padat titik petirnya. Segera, dia menemukan titik petir kedua, dan menerima pemadaman 2 guntur. Namun, dia tidak menemukan binatang Tongtian. Mengapa? Bukankah itu semua akan berhibernasi? Ye Xuan mengernyit, awalnya dia ingin meraup untung di sini, ketika dia keluar, mungkin dia bisa menerobos ke 3 kali. Namun, agak aneh bahwa tidak ada satupun binatang surgawi yang ditemui. Tapi mari kita biarkan musim gugur selesai dan selesai. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, terus bergegas ke kedalaman. Titik guntur ini sejelas yang dikatakan Ling Xiao, semakin dekat ke kedalaman, semakin padat. Hanya dalam waktu setengah hari, musim gugur menerima baptisan 9 guntur surgawi, baik kekuatan fisik maupun jiwa, meningkat pesat. Ye Xuan memperkirakan bahwa kekuatan jiwa yang Jatuh telah melampaui Jiao Chong, bahkan Ling Jiao dari Ling Jia. Kemudian, selanjutnya, itu adalah dia. Namun, setelah dia menerima baptisan guntur, ada perubahan tiba-tiba di tanah terlarang. Pada saat ini, itu adalah sehari setelah dia memasuki tanah terlarang. Booming, 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 di langit yang jauh, tiba-tiba guntur dan kilat, dan langit dan guntur lainnya jatuh. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 20 guntur surgawi di tanah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Mata Ye Xuan, penasaran, memutuskan untuk pergi ke sana untuk melihat-lihat. Tetapi ketika dia berlari di tengah jalan, ledakan jeritan menyebar seperti naga, tetapi bukan itu. Ternyata itu adalah binatang buas yang kuat. Ye Xuan segera menjawab, tetapi tampaknya ada pertempuran di sana dan saya tidak tahu siapa itu. Setelah Ye Xuan mendekat, ditemukan bahwa ada gelombang binatang buas di sini, dan binatang buas Tongtian yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar ke segala arah seperti riak. Dia bergegas ke langit dan menemukan tempat di mana guntur dan kilat ditambahkan. Ada tubuh yang sangat besar itu adalah tubuh naga biru dengan kilat dan petir di sekujur tubuh, tetapi ada beberapa sosok di tubuh naga ini. Orang-orang ini, Ye Xuan tahu. Jiao Chong, Ling Niantian, Gu Han, Su Liang. Ye Xuan meliriknya dan menemukan bahwa ada begitu banyak 3 master di lingkungan pembersihan, ada 6. Pada saat ini, raungan, Jiao Chong tiba-tiba menggeram di langit dan tiba-tiba berubah menjadi naga biru. Kemudian, dia menukik ke bawah dan kemudian menggigit leher tubuh naga itu dan mulai menghisap darah. Naga itu, tampaknya itu adalah Lei Xiaolong yang relatif langka, apakah Jiao Chong ini ingin menggunakan darah dan naganya? Ye Xuan bereaksi sekaligus. Dia memperkirakan bahwa Jiao Chong telah mencapai kesepakatan dengan orang lain, selama fokus pertarungan untuk membunuh Lei Xiaolong ini, akan dibayar. Saya khawatir mereka sudah memiliki rencana ini sejak awal, jadi mereka datang ke sini lebih awal dari Ye Xuan. Mereka yang pergi ke surga adalah untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun setelah kematian Lei Xiaolong, binatang buas Tongtian ini tersebar. Ling Jia ini sebenarnya membantu Jiao Jia. Jika diketahui oleh Tuan, apakah Tuan akan memuntahkan darah? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Tian Lei Hall, juga diduga bahwa Xuan Sui Thunder relatif kuat, dan saya khawatir Xuan Sui Thunder akan menjadi andalan di masa depan. Namun sekarang, Ling Tiantian dan yang lainnya telah membantu Jiao Chong, tidak tahu apakah mereka mengatakan mereka bodoh, atau melihat uang. Namun, Ye Xuan terlalu malas untuk mengatur begitu banyak. Naga guntur adalah binatang surgawi yang penuh dengan keadaan terpencil. Jika dikeluarkan, itu adalah 12.500 hati dan iblis. Setan-setan ini, meskipun mereka tidak dapat membiarkan Ye Xuan menerobos, dapat meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, Megatron setidaknya dapat menerobos ke 3 atau bahkan 4. Hei, ambil mayatnya. Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Bagaimanapun, dia dan keluarga Xuan Sui Thunder telah menyiapkan balok. Lebih baik membuat semuanya lebih besar.
Zuo Qinglong menjelajahi cakarnya. Ye Xuan langsung memanggil beberapa naga untuk membuka jalan baginya. Mereka yang terbunuh olehnya di jalan, semuanya tanpa kecuali, memasuki ruang yang ditelannya. Oke, pada saat ini, di kejauhan, Tirai dan orang lain, alisnya terangkat. Mereka tidak menemukan Ye Xuan, tetapi melihat bahwa tubuh Jiao Chong telah berubah. Darah naga guntur ini sebenarnya sangat efektif. Tampaknya Jiao Chong ini memang dapat mengubah naga. Kata di hari tirai, Saudara Ling, jika kita melakukan ini, apakah Tuhan akan tidak senang? Gu Han bertanya, tidak masalah, bahkan jika Jiao Chong Hualong ini berhasil, diperkirakan tidak akan mengancam balai Tianleiku. Lingmu menggelengkan kepalanya, Xuan Sui Thunder, bahkan jika berubah menjadi Xuan Sui Leilong, hanya Jiao Chong ini saja, meskipun keturunannya mungkin juga naga, tetapi ada periode ruang yang panjang. Balai Tianlei tidak akan membiarkan Xuan Sui Thunder meningkat begitu banyak, dan beberapa tindakan akan diambil pada saat itu. Pada titik ini, tubuh Jiao Chong sedang mengalami perubahan yang terlihat. Sisiknya mulai jatuh, dan kemudian sisik baru tumbuh, dan daging serta darah menjadi lebih padat. Seluruh tubuh naga terus-menerus bergemuruh dan kutu, dan sepasang sayap besar tumbuh. Yang terpenting, napasnya meroket. Tren ini, dia akan menerobos keempat kali. Mata tirai itu cerah. Kali ini, dia juga datang untuk terobosan, tetapi untuk membantu Jiao Chong, dia belum menerima pemadaman guntur. Jika konflik kokas pecah dan naga berhasil, salah satu dari mereka tidak akan memiliki masalah. Napas Jiao Chong masih meroket, dan naga itu belum berakhir, tetapi saat ini, beberapa gerakan telah menarik perhatian Ling Mentian dan yang lainnya. Memutar tirai, saya melihat bahwa orang itu ternyata adalah Ye Xuan. Ini anak ini. Di awal tirai, tidak ada gerakan, tetapi ketika saya melihat Ye Xuan bergegas menuju Jiao Chong, saya juga bereaksi, tidak, anak ini ingin mengganggu naga dan menghentikannya. Ketika saya mendengar ini, wajah Gu Han dan Su Liang berubah, dan mereka semua menembak. Tugas mereka adalah membantu naga guntur yang kuat untuk membunuh ini. Meskipun telah selesai, tetapi naga kimia Jiaolong terganggu, apa yang harus mereka lakukan? Nak, aku tahu bahwa kamu memiliki kontradiksi dengan Jiao Chong, tetapi ini adalah berapa banyak dari kita yang dibunuh oleh Lei Xiaolong. Kamu masih harus pergi. Gu Han berteriak pada Ye Xuan. Ada orang yang memiliki bagian. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan terbang. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung menyapanya, di belakangnya, ada 7 naga emas. Zuo Qinglong mengeksplorasi potensi ke-8 dari 8 kekuatan, dan naga tidak memiliki kepala. Ye Xuan menunjukkan cakar terakhirnya dan naga ke-8 muncul. Karena kamu tidak memiliki mata yang panjang, maka aku tidak keberatan membersihkanmu. Gu Han penuh dengan cahaya. Pada saat yang sama, Su Liang juga tertembak. Keduanya adalah 3 arah, dan agak memalukan untuk berurusan dengan lingkungan 2 arah, tetapi untuk mencegahnya, mereka masih siap untuk bersatu. Namun, setelah mereka dan Ye Xuan bermain melawan satu sama lain, mereka menemukan bahwa ada perbedaan besar antara mereka dan Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan telah menerima penempaan Tianlei, dan mereka memiliki beberapa bakat, dan kekuatan jiwa Ye Xuan telah melampaui 2. Hei, hanya satu penutup, Gu Han dan Su Liang adalah 2 gerbang utama, dan keduanya terkejut. Bagus, tirai di langit bergetar, dan 2 jenius Lingjia yang berada di posisi yang sama di belakang layar, berkata, kalian juga ikut. Ya, kedua pria itu mengangguk dan menyapa mereka. Sekarang, sudah 4 lusin. Keempat ruang lintasan adalah 3 kali lipat, dan Ye Xuan adalah penumpang ganda. Itu pasti akan membuat orang tertawa. Tetapi di depan situasi ini, bahkan jika itu 4, diperkirakan lawan Ye Xuan bukanlah. Boom, boom, boom. Keempat gerbang utama 3 kali lipat bersama, tetapi mereka tidak dapat membantu Ye Xuan, dan bahkan mereka dikalahkan oleh Ye Xuan. Keempat limbah tidak dapat mengalahkannya. Di langit tirai, hati bergumam, dan kemudian langsung turun. Jika Anda tidak mengambil Ye Xuan, jika Anda memiliki masalah dengan Jiao Chong, maka itu tidak baik. Bagaimanapun, Jiao Chong berjanji untuk memberinya 20.000 hati. Sekarang, itu adalah kombinasi dari 5 jenius. Melihat hari-hari tirai, wajah Ye Xuan juga berubah. Kekuatan hari-hari tirai ini bukanlah titik kuat dibandingkan dengan Jiao Chong sebelumnya.
Meskipun dia adalah orang pertama yang melihat hari-hari tirai, tetapi mendengarkan Ling Xiao membual, tidak tahu, apakah itu benar. Bagus untuk datang, Ye Xuan berteriak. Sekarang, dia harus keluar semua. Namun, tujuannya bukan untuk membunuh 5 orang di hari-hari tirai, tetapi untuk mengumpulkan tubuh naga guntur, jadi tahan saja kelima orang itu. Coba rasakan trik ini. Cahaya Ye Xuan menyala, tiba-tiba memanggil kekuatan kemarahan dan Vientian, dan memadatkan tombak. Perang Trengwe, semua orang terkejut. Pada saat ini, lapangan guntur membuatku lumpuh. Ladang guntur membuatku lumpuh. Ye Xuan tiba-tiba membanting guntur di tangannya ke tanah. Zizizi. Pada saat itu, guntur dan kilat, banyak ular listrik tidak memasuki tubuh 5 orang di tirai. 5 orang belum menerima banyak kali pendinginan Tianlei, ketahanan terhadap sambaran petir sangat rendah, dan mereka langsung lumpuh dan tidak dapat bergerak. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat menyapu. Tidak bagus. Tirai itu suram, tetapi saat ini dia lumpuh dan tidak dapat bergerak. Secara alami, dia tidak dapat mencegat Ye Xuan. Pada saat Ye Xuan menerobos 5 hari tirai, raungan, ledakan raksasa menyebar, dan itu menggelegar, dan dengkurannya adalah Jiao Chong, dia baru saja berhasil mengubah naga. Aku, menggosok, pelan-pelan, Ye Xuan mengernyit, tetapi tujuannya adalah tubuh naga yang menggelegar. Ketika dia mendekat, tubuh Lei Xiaolong dikirim ke cincin Qiankun oleh Jiao Chong. Wah, kamu ini investasi diri. Tubuh Jiao Chong meludah, dan sepasang mata kelengkeng itu melotot ke arah Ye Xuan. 4 arah yang mengagumkan, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, napas Jiao Chong telah mencapai level 4 kali, dan itu adalah kondisi tubuhnya. Kekuatannya mungkin berbeda. Jika itu 1 lawan 1, Ye Xuan tidak akan menaruhnya di mata, tetapi jangan lupa, ada 3 gerbang utama di balik tirai. Jika kamu dikepung, aku khawatir itu akan menjadi kehidupan 9 kematian. Pergi. Ye Xuan mengambil inisiatif dan segera berbalik dan pergi. Nak, karena kamu di sini, serahkan padaku. Tubuh Jiao Chong menjerit keras, dan tubuhnya bersinar. Ini adalah guntur surgawi yang dipadatkan oleh kekuatan Vientian. Mereka langsung menuju ke Ye Xuan. Boom, boom, boom. Ye Xuan harus menampilkan Lei Mingjia, karena ini memiliki ketahanan yang tidak dapat dijelaskan terhadap sambaran petir. Yang dia inginkan sekarang adalah mempercepat fokus ini. Jika kelima orang itu tidak mengikuti tirai, maka dia dapat mengambil fokus ini. Hancurkan sampai kering. Pada titik ini, setelah tirai dan orang lain melihat keberhasilan naga, pengejaran Jiao Chong milik Ye Xuan, mereka semua menunjukkan sedikit penyesalan. Kualifikasi Ye Xuan memang bagus, dan mereka dapat mengejutkan mereka berlima dengan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka tumbuh dewasa di masa depan, mereka akan menjadi kekuatan besar di Aula Tianlei. Sayangnya, apa hubungannya ini dengan mereka? Konflik fokus telah pecah menjadi lingkungan 4 titik, dan naga telah berhasil. Anak ini sudah mati, ayo pergi, mari kita terima badan pendinginan Tianlei. Langit tirai menggelengkan kepalanya, lalu dia pergi ke arah yang berlawanan. Dalam hatinya, Ye Xuan sudah menjadi manusia biasa. Bagus. Kerumunan itu juga mengangguk dan kemudian pergi. Masih ada 1 hari lagi, dan kali ini sudah cukup bagi mereka. Saat melarikan diri dari guntur dan serangan, Ye Xuan menggunakan mata sensorik untuk merasakan bahwa Ling Tiantian dan yang lainnya tidak mengejar. Inilah yang dia maksud. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Xuan Sui Leilong di belakangnya sedang mempermainkannya. Wah, bukankah kamu sangat gila? Beraninya aku mengganggu ritual nagaku. Kamu lari lagi. Suara Jiao Chong terus datang. Dia sudah menderita guntur dan marah, tetapi dia tidak berhasil pada naga itu. Untungnya, dia telah mendengar bahwa ada naga guntur di tanah terlarang, jadi dia ingin menggunakan darah untuk merangsang tubuh. Darah naga, dan naga, tubuh sebenarnya memiliki darah naga, tetapi sangat tipis. Tepat sekali, hubungan antara Lei Xiaolong dan Xuan Sui Thunder mirip. Setelah menghisap darah Lei Xiaolong, Jiao Chong adalah keberhasilan Hualong. Jika dia benar-benar memurnikan darah yang telah diambilnya, kekuatannya akan meningkat lagi. Kualifikasi ini sudah melampaui kejeniusan kuil Tianlei selama bertahun-tahun. Potong, tunggu sebentar, potong kamu menjadi naga. Cahaya Ye Xuan menyala.
Jiao Chong di belakangnya masih beradaptasi dengan kekuatannya, jadi dia terus-menerus mendorong Ye Xuan dengan Tianlei. Dia sangat menikmati momen ini. Ketika dia sudah cukup bermain, itu adalah kematian Ye Xuan. Keduanya dengan cepat meninggalkan tempat mereka berada. Zuo Qinglong menjelajahi cakar. Ye Xuan berlari sambil menggunakan naga emas untuk mencoba menghalangi Jiao Chong. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa ini akan menyakiti Jiao Chong, tetapi dia melahap kemarahan pihak lain. Nak, tidak berguna, kamu dan aku sangat berbeda, kamu akan mati hari ini. Jiao Chong tersenyum dingin dan suaranya sangat percaya diri. Jika orang kebanyakan melihatnya, diperkirakan sama dengan 5 orang di tirai. Ye Xuan, mati. Namun, Ye Xuan tidak berpikir begitu, Jiao Chong ini sedikit melangkah ke dalam perangkapnya. Di belakangnya, Jiao Chong mengejar, dan napasnya meledak. Jadi jalan Ye Xuan tidak bertemu dengan binatang Tongtian yang menghalangi jalan. Segera, Jiao Chong beradaptasi dengan kemampuannya sendiri, dan permainannya juga memuaskan, lalu yang berikutnya adalah kematian Ye Xuan. Oke, nak, terima sanksi Tianlei. Jiao Chong tiba-tiba berteriak di langit, kekuatan yang membuat marah dan kekuatan Viantin terkondensasi di mulut, dan kemudian menyemburkan sedikit semburan ke arah Ye Xuan Yuan. Napas naga ini tidak sama dengan naga lainnya. Napas naga ini benar-benar menggelegar, dan kekuatannya bahkan mengejar level menengah. Karena kau ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Cahaya Ye Xuan tiba-tiba berkedip, kepalanya tidak kembali, dan dia membuka pintu ke kehampaan tepat di depan. Kemudian dia sendiri mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Boom! Naga itu menghembuskan napas melalui pintu kehampaan dan muncul dari tempat lain. Apa? Jiao Chong terkejut. Aku bertanya-tanya apa artinya menyerap serangan itu. Tidak, bukan penyerapan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa bagian belakang kepalanya dingin, dan napas tiba-tiba muncul. Boom! Kekuatan guntur dan kilat menghantam bagian belakang Jiao Chong, dan kekuatan guntur ini hanyalah letusannya sendiri. Sejak di jalan, Ye Xuan terus-menerus memposisikan kehampaan, sehingga setelah napas naga disemprotkan ke pintu kehampaan, itu muncul di belakang Jiao Chong. Ini tidak mungkin. Jiao Chonglong terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Untungnya, dia adalah Xuan Sui Leilong, yang tahan terhadap Tianlei, apalagi serangannya sendiri. Meski begitu, dia terluka parah oleh serangannya sendiri, dan napasnya langsung turun. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat memadatkan guntur-guntur dan menghantam perut Jiao Chong. Panggil, Han Mang melintas, langsung ke tubuh Jiao Chong, dan menusuknya. Hahaha, apakah menurutmu trik ini berguna bagiku? Jiao Chong kebal terhadap sebagian besar petir, dan lukanya hanya lubang di tubuh. Ini hanya dapat disalahkan karena level Ye Xuan yang rendah, kekuatan Viantin tidak kuat, kalau tidak, dia pasti akan dapat membunuh kokain. Tidak mudah berurusan denganmu. Mulut Ye Xuan sedikit miring, kali ini, dia akan memperbesarnya. Pedang dikembalikan ke sekte. Dalam sekejap mata, ada ribuan pedang raksasa di langit, dan mereka bergegas menuju Jiao Chong. Apa? Jiao Chong ketakutan dengan pemandangan ini. Sebelumnya, dia merasa gempa bumi itu luar biasa. Dia ingin membunuh Ye Xuan untuk memenangkan harta karun itu. Sekarang, setelah melihat begitu banyak pedang besar, hatinya telah membangkitkan rasa krisis. Keluarkan aku. Jiao Chong mengeluarkan banyak kilat dan menghancurkan pedang raksasa di sekitarnya. Namun, karena jumlahnya yang banyak, dia masih dibombardir ke tanah oleh pedang gempa bumi. Hei, 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 tubuh Jiao Chong jauh lebih besar daripada pedang raksasa gempa bumi, tetapi untungnya, jumlah pedang raksasa di gempa bumi cukup banyak. Ketika Jiao Chong difoto di tanah, pedang raksasa gempa bumi itu adalah batu yang jatuh. Oh, 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 sebuah pedang raksasa yang menusuk-menusuk tubuh Jiao Chong, dan itu menyakitkan untuk berteriak dan berteriak, anak nakal, aku harus membunuhmu. Namun, kemampuan blokade pedang raksasa itu sangat kuat. Dalam sekejap mata, Jiao Chong hanya memiliki satu ketukan yang tersisa. Hei, aku ingin menyelamatkanmu, siapa yang membuatmu mati? Ye Xuan, sepasang manusia dan hewan yang tampak tidak berbahaya, menghampiri. Jangan berpura-pura, bunuh saja dan bunuh saja. Keluarga Xuan Sui Thunderku tidak akan membiarkanmu pergi. Jiao marah dan berteriak, baiklah, karena kamu sangat ingin segera pergi, maka aku secara alami.
Ye Xuan belum selesai berbicara, Jiao Chong adalah mulut besar, tetapi juga napas petir. Aku belum mengetahui situasinya. Aku tidak akan berada di sana untuk pertama kalinya. Apakah aku masih akan berada di sana untuk kedua kalinya? Ye Xuan sekali lagi membuka pintu ke kehampaan, dan sedikit napas naga ini diserap oleh Jiao Chong sendiri. Hei! Jiao Chong menggeram dan berteriak. Tetapi pada saat dia membuka mulutnya, penembak jitu perak jatuh ke mulutnya yang berdarah. Diam! Oh! Aku hanya mendengar serangkaian suara renyah, dan seluruh kepala Jiao Chong terpotong dan langsung jatuh. Karena Jiao Chong ini adalah Yaosu, tubuhnya berguna bagi Ye Xuan, jadi Ye Xuan langsung menerimanya di ruang penanaman. Dengan tingkat ruang tanam saat ini, orang yang masih hidup tidak bisa masuk, tetapi orang yang sudah meninggal bisa. Ye Xuan ingin menggunakan tubuh yang tergesa-gesa ini sebagai pupuk untuk Tong Tianbao untuk mendorong pertumbuhan Tong Tianbao. Mengenai tubuh naga yang menggelegar, Ye Xuan memutuskan untuk menelan binatang buas itu, dan kemudian tubuh itu juga memberi pupuk pada pohon Tong Tianbao. Kelima orang di hari tirai tahu bahwa tubuh Lei Xiaolong ada di Jiao Chong. Jika dia mengeluarkan tubuh Lei Xiaolong untuk mengubah hatinya, bukankah dia sombong? Apakah dia membunuh Jiao Chong? Tidak ada apa-apa dalam seni bela diri Qian Kun. Kamu masih tuan muda dari keluarga Suan Sui Thunder. Ye Xuan menghela nafas. Namun, dia juga tahu bahwa yang kaya hanyalah keluarga Suan Sui Thunder, bukan Jiao Chong ini. Sekarang, Jiao Chong sudah mati, dia juga menerima pemadaman 9 Tianlei, maka langkah selanjutnya adalah mulai menghasilkan uang. Sasarannya adalah binatang surgawi di tanah terlarang guntur. Namun, tepat ketika dia siap untuk pergi, Tuan muda, ada bola naga di tubuh naga guntur. Tiba-tiba ada suara jatuh di benakku. Bola naga, Ye Xuan sedikit berbeda, dan bola naga itu langka. Dia menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang penanaman dan melihat bola listrik biru di tangannya. Agaknya, ini adalah bola naga. Hei, bola naga dapat digunakan sebagai senjata ajaib. Sistem tiba-tiba mengingatkanku dengan hati-hati. Senjata ajaib. Mendengar ini, alis Ye Xuan terangkat. Dia ingat bahwa senjata ajaib pemurnian membutuhkan roh dan artefak, dan roh adalah hal yang sadar, tetapi karena sistem mendorong ini, bola naga dapat digunakan sebagai roh. Selama kamu menemukan pembawa lain, kamu dapat memurnikan senjata ajaib. Dia segera melihat sistem senjata ajaib dan menemukan bahwa bola naga petir dapat dibuat menjadi senjata ajaib yang disebut Lei Mingsu. Efeknya sangat sederhana, yaitu meledak. Pemurnian senjata ajaib ini sederhana, tetapi wilayahku meningkat dengan cepat, jadi kita harus menandatangani kontrak pertumbuhan bersama. Ye Xuan juga menenggelamkan pikirannya ke dalam sistem penebusan. Megatron telah menandatangani kontrak pertumbuhan bersama dengannya. Selama dia menelan biji atau senjata, Megatron juga akan meningkat. Kontrak pertumbuhan bersama membutuhkan sedikit poin penebusan untuk ditebus, dan sekarang Ye Xuan tidak memiliki poin penebusan, jadi dia hanya dapat menaruh satu. Manik petir ini tidak buruk, selama itu dibuat menjadi senjata ajaib, maka kamu dapat menggunakannya berkali-kali, dan kemudian itu akan menjadi kartu untukku. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, memurnikan senjata ajaib Lei Baosu, selama kamu meminta orang-orang di kuil surga untuk memurnikannya, jadi dia memutuskan untuk memurnikan senjata ajaib dan kemudian menandatangani kontrak. Menempas surga adalah masalah uang, jadi Ye Xuan akan mulai menghasilkan uang, dan kemudian membiarkan orang membuat mesin berukuran sedang tingkat kedua. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun atau binatang buas yang dapat mengancamnya di tanah terlarang, jadi dia secara langsung melakukan pendekatan bercabang dua, dan dewa dan avatar dibunuh bersama. Kuil Tianlei memberikan seorang jenius ke tanah terlarang Tianlei kesejahteraan, yaitu, tubuh binatang Tongtian ditukar dengan iblis. Ketika Ye Xuan bersiap untuk kembali ke pintu masuk, itu sudah mengumpulkan tubuh binatang Tongtian dengan harga 10.000 hati. Kemudian dia pergi. Hei, Ye Xuan. Ketika Ye Xuan bergegas kembali ke pintu masuk ke tanah terlarang, dia mendapati banyak orang sudah keluar. Setelah melihat Ye Xuan, Ling Xiao juga buru-buru menyapa. Namun, di antara orang-orang ini, ada juga yang membantu Jiao Jiao membunuh Lei Xiaolong di hari yang sama. Bagaimana mungkin anak ini tidak mati? Ling Tiantian dan yang lainnya terkejut. Mereka semua mengira Ye Xuan telah dibunuh oleh Jiao Hong, yang dikelilingi oleh 4 kali, tetapi sekarang Ye Xuan telah muncul di depan mereka. Mungkinkah Ye Xuan memohon belas kasihan,
dan kemudian Jiao Chong mengampuni dia. Dalam hati mereka, Ye Xuan, yang merupakan lingkungan gelap ganda, tidak mungkin untuk melawan Jiao Chong yang berujung 4. Atau, apakah Ye Xuan terikat pada keluarga Xuan Sui Thunder? Ini mungkin, namun, Ling Tiantian dan yang lainnya tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Xuan telah bergegas membunuh Jiao. Anak ini adalah kehidupan yang besar. Ling Tiantian dan yang lainnya tidak peduli, karena di antara mereka, 3 dari mereka berhasil menembus 4 kali. Selain Tian Mutian, ada Gohan dan Su Liang, sedangkan 2 lainnya di Ling Jia, tidak ada terobosan. Ling Xiao, selamat atas terobosannya. Setelah Ye Xuan melihat Tian Mutian, dia mengepalkan tinjunya. Dengan perjalanan ke tanah terlarang ini, Ling Xiao berhasil menerobos ke gerbang 3 arah, tetapi Ling Xiao tidak, tetapi diperkirakan lebih cepat. Haha, untungnya, Ling Xiao membuka mulutnya dan tersenyum. Ketika Tuan Ling Qiang melihat Ye Xuan mengeluarkannya, dia merasa lega. Dia takut Ye Xuan dibunuh oleh Jiao Chong. Tampaknya dia khawatir. Setelah 1 jam, waktunya akan tiba. Setelah 1 jam, kita akan kembali ke kuil surga. Tetua Ling Qiang berkata, itu juga kepada Ye Xuan, Ye Xuan, apakah kamu memiliki mayat binatang Tongtian untuk ditebus? Sudah. Ye Xuan mengangguk dan segera pergi. Binatang Tongtian di tanah terlarang Tianlei semuanya memiliki sifat petir, dan spesiesnya langka. Ye Xuan akan menyerahkan persiapan untuk masa lalu, dan Tetua Ling Ling melihatnya dan terkejut, tidak buruk, ada 2 tubuh yang melewati binatang surgawi 3 arah, totalnya 13.000 hati. Dia juga omong kosong, langsung mengeluarkan jantung kuantitatif sihir ke Dan Xuan. Terima kasih untuk para tetua. Ye Xuan berterima kasih padanya dan mengambil jantung iblis. Ketika dia kembali ke Aula Tianlei, dia menggunakan iblis ajaib ini untuk membiarkan para ahli penempaan Aula Tianlei membuat perangkat surgawi, dan kemudian mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat senjata ajaib Lei Mingsu. Segera, 1 jam berlalu. Dalam jam ini, beberapa orang keluar, tetapi yang membuat Ling Tiantian dan yang lainnya bertanya-tanya adalah Jiao Chong terlambat. Sebelum keberhasilan Hualong, Jiao Chong sudah menjalani pendinginan Tianlei. Harus dikatakan bahwa itu tidak akan terlambat, tetapi sekarang, mengapa tidak? Jiao Chong ini terus-menerus membunuh binatang buas di surga, dan kemudian menebus hati iblis sebagai hadiah untuk kita. Sekarang, ketika aku terlambat, Tetua Ling Qiang tidak akan membiarkannya bertukar. Pikirkan tirai di dalam hati. Baiklah, ketika saatnya telah tiba, masih ada 6 orang yang belum keluar, biarkan mereka kembali ke Aula Tianlei sendiri. Tetua Ling Qiang menyesap sebuah kalimat dan kemudian melompat ke belakang Thunder Eagle. Orang-orang tidak berani menyeret dan mengikuti. Thunder Eagle lepas landas dan terjun ke kuil surga. Sebelum meninggalkan tanah terlarang, Jiao Chong masih belum muncul. Tetua Ling Qiang ini juga agak aneh, terus-menerus menatap Ye Xuan, tetapi tidak menemukan petunjuk. Jiao Yang, mengapa Jiao Chong tidak keluar? Ling Qiang tiba-tiba bertanya. Jiao Yang ini juga seorang jenius dalam keluarga Guntur Xuansui. Itu juga keluarga iblis kecuali Jiao Chong di tim tanah terlarang. Ling Qiang melihat bahwa Jiao Yang pergi bersama Jiao Chong pada waktu itu. Saya bertemu Jiao Chong dini hari tadi. Dia telah berhasil menjadi naga, dan dia telah menembus 4 tingkat kedamaian dan sedang mengkonsolidasikan wilayah. Jiao Yang berkata, benar. Apakah benar-benar berhasil baginya untuk mengubah naga menjadi naga? Mata Ling Qiang melirik dan mengangguk sedikit. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Jiao Yang ini sudah dikendalikan oleh Ye Xuan. Semua yang dia katakan itu palsu. Dia memaafkan Ye Xuan. Kemarin Jiao Chong mengejar Ye Xuan tidak mati. Sekarang Jiao Yang bertemu Jiao Chong dini hari tadi, yang membuktikan bahwa Jiao Chong tidak mati. Ketika Ling Yutian dan yang lainnya mendengar kalimat ini, juga dipastikan bahwa Ye Xuan benar-benar memohon belas kasihan, kalau tidak, bagaimana dia bisa selamat. Sekarang, mereka menunggu kokain itu bergegas kembali ke kuil surga dan kemudian memberi mereka hadiah yang dijanjikan. Segera, semua orang kembali ke kuil surga. Kembalilah, akhirnya kembali. Di luar kuil surga, sekelompok orang sedang menunggu. Elang petir mendarat dan semua orang menyambut mereka. Bagaimana, Jiao Chong? Pria tua berambut abu-abu dari keluarga Xuansui Thunder menyapu sebuah lingkaran, tetapi dia tidak menemukan sosok Jiao Chong, dan bergegas. Para tetua, dia telah berhasil menjadi naga,
dan menerobos keempat masa damai, dan sekarang mengkonsolidasikan wilayah di tanah terlarang. Jiao yang menjawab lagi, dia juga anggota keluarga Xuan Sui Thunder, jadi kata-katanya, orang-orang dari keluarga Xuan Sui Thunder ini secara alami percaya. Keberhasilan Hualong, yah, itu sangat bagus. Di masa depan, keluarga Xuan Sui Thunder kita dapat disebut keluarga Xuan Sui Leilong. Pria tua berpakaian abu-abu itu sangat senang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh ke Ye Xuan, dan hatinya sedikit aneh. Menurut kebiasaan Jiao Chong, jika dia menyentuh Ye Xuan tidak akan mati. Namun, apakah Ye Xuan masih hidup atau tidak, itu tidak masalah bagi mereka. Di sisi lain, setelah mendengar berita tentang keberhasilan Jiao Chonghua, orang-orang dari keluarga Ling juga sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara. Baiklah, semua orang akan kembali beristirahat, manfaatkan kesempatan ini untuk segera mundur dan berjuang untuk kemajuan lebih lanjut. Kata Ling Qiang, ya, orang-orang mengangguk dan pergi. Ye Xuan juga kembali ke tempat tinggalnya, tetapi segera pergi, dia langsung pergi ke aula pemurnian Aula Tianlei. Aula Tianlei juga memiliki tangan di pemurni. Perangkat yang ditempa lebih baik daripada tempat lain, dan juga mengandung sifat petir, dan kekuatan serangannya lebih kuat. Ye Xuan memasuki aula pemurnian dan kemudian berkata kepada seorang murid, saudara ini, saya ingin membuat perangkat berukuran sedang tingkat 2. Produk Cina tingkat 2, murid kuil Tianlei mendongak dan melihatnya. Penatua Ling Yao sekarang bebas. Dia merasa bahwa Ye Xuan cukup aneh, tetapi dia dapat membuat produk berukuran sedang tingkat kedua, dan keluarganya pasti sangat kaya. Lagi pula, rata-rata orang membeli secara langsung, bukan untuk menyesuaikan. Oke, terima kasih saudara. Ye Xuan mengucapkan terima kasih satu kalimat dan segera berjalan menuju kediaman Penatua Ling Yao. Menempa, meskipun dia bisa, tetapi terlalu mahal untuk membeli gambar yang dipalsukan, jadi saya datang ke kuil Tianlei. Dia hanya ingin membuat perangkat biasa, tidak terlalu rumit, dan seorang penatua dapat memperkirakannya. Segera, Ye Xuan menemukan Penatua Ling Yao ini. Oh, apakah itu kamu? Penatua Ling Yao ini sedang membuat perangkat surgawi. Setelah melihat Ye Xuan, dia juga tercengang. Pada hari penilaian, dia juga hadir. Jadi dia mengenal Ye Xuan. Saya telah melihat para penatua. Ye Xuan buru-buru menyapa. Sepertinya kamu telah kembali dari tanah terlarang. Mengapa ingin membuat senjata? Tanya Ling Yao. Ya, tetapi permintaanku sangat sederhana. Ye Xuan mengangguk dan kemudian menyerahkan gambar di masa lalu. Penatua Ling Yao meliriknya dan mengangkat alisnya dan berkata, seperti ini. Ya, Ye Xuan menjawab. Gambar ini adalah yang paling sederhana sejak Ling Yao melihatnya. Gambar itu hanya sebuah bola, dan kemudian dapat direntangkan di sekitar paku, seperti bulu babi. Adapun yang lainnya, tidak lebih. Padahal semacam ini, kamu harus datang dan membiarkanku membuatnya. Para penatua Ling Yao agak tidak senang, ini sedikit banyak berguna. Hal ini sangat penting bagi anak itu, tetapi juga meminta para tetua untuk membantu, bahannya telah aku persiapkan. Kata Ye Xuan, karena kamu membawa bahan-bahanmu sendiri, kamu akan menerima 5.000 hati dan iblis. Meskipun para tetua Ling Yao merasa sedikit tidak dapat diandalkan, dia tidak akan dapat memberikan uang itu. Itu bagus. Ye Xuan mengangguk dan mengeluarkan 5.000 hati dan iblis, dan menyerahkannya dengan bahan-bahannya. Seperti hal semacam ini, kamu dapat membangunnya dalam 2 hari. Datang dan ambillah besok, kata Ling Yao. Oke. Ye Xuan harus memiliki kalimat, bahkan jika itu ditinggalkan secara langsung. Selama artefak ini selesai, Ye Xuan dapat membangun senjata sihirnya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah produk berukuran sedang kelas 2, jadi masih membutuhkan waktu. Jika itu hanya produk berikutnya, Ling Yao dapat membuatnya untuk waktu yang lama. Setelah mempercayakan Ling Yao kepada para tetua, Ye Xuan juga kembali ke tempat tinggalnya. Segera, 2 hari berlalu, dan Ye Xuan sekali lagi pergi ke kuil Tianlei. Nak, barang-barangmu telah dipalsukan, ambillah. Tetua Ling Yao melihat Ye Xuan kembali, tetapi juga kehilangan cincin Qiang Kun. Ada bola biru ungu di dalamnya, setengah ukuran bola basket, dengan garis-garis aneh di atasnya. Ye Xuan mengeluarkannya dan kemudian mendorongnya dengan kekuatan Vientin. Saat berikutnya, bola itu meledak, dan membentang banyak paku.
Paku ini adalah apa yang Yesuan gunakan untuk membingungkan orang lain, dan membiarkan pihak lain berpikir bahwa perangkat surgawi ini sangat umum. Terima kasih untuk para tetua. Yesuan mengucapkan terima kasih sebuah kalimat, bahkan jika itu adalah langkah cepat untuk pergi. Ling Yao melihat bagian belakang kepergiannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebelum Yesuan mengatakan bahwa benda ini sangat penting baginya, Ling Yao tidak menganggapnya serius. Menurut pendapat Ling Yao, benda ini tidak ada gunanya sama sekali. Yesuan meninggalkan aula pemurnian, dan bahkan jika dia menenggelamkan pikirannya ke dalam sistem senjata ajaib. Hei, apakah tuan rumah mulai memurnikan senjata ajaib? Ya, hei, pemurnian senjata ajaib Lei Mingzu berhasil. Perintah sistem berbunyi. Setelah mendengar suara ini, Yesuan juga mengeluarkan manik-manik guntur di ruang menelan. Tampilan senjata ajaib ini tidak ada perubahan, tetapi Yesuan menggunakan wawasan mata untuk melihat bahwa bola naga guntur mengalir di dalam Lei Mingzu. Pada saat yang sama, mutiara guntur ini memiliki dua keterampilan. Geraman guntur, dinginkan selama sehari. Guntur sudah mati, waktu pendinginan adalah 1 hari. Yesuan tidak menyangka bahwa bahkan lebih dari deskripsi keterampilan, yaitu, geraman naga guntur. Pada saat yang sama, manik guntur ini setara dengan 3 lintasan, 1 level lebih tinggi dari Megatron. Penatua Ling Yao ini benar-benar memberikan 5.000 hati kepada iblis, tetapi tidak baik untuk memurnikan. Yesuan sedikit tidak berdaya, sedikit menangis dan tertawa. Lingkungan 3 titik adalah kelas menengah tingkat kedua. Selama mencapai level 4, itu adalah produk Tiongkok tingkat kedua. Oleh karena itu, Penatua Ling Yao malas. Untungnya, petir ini tumbuh lebih dari Megatron. Megatron dapat mengandalkan senjata dan biji untuk meningkatkan. Petir ini juga dapat digunakan. Pada saat yang sama, petir ini juga dapat ditingkatkan oleh properti tambang, yang lebih mudah daripada Megatron. Namun, yang paling ingin dilakukan Yesuan sekarang adalah menemukan tempat untuk mencoba kekuatan 2 keterampilan Thunder Dragon Howling dan Thunder. Saat ini, dia pergi, siap untuk keluar dan mencoba. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Kamu Yesuan. Sebuah suara aneh terdengar, Yesuan mendongak, dia menyadari bahwa dia telah melihat orang ini. Dia ingat bahwa pria parubaya ini pernah berada di tim Suan Sui Thunder sebelumnya, dan dia pasti anggota keluarga Jiao. Apakah ada sesuatu? Yesuan mengerutkan kening. Sebelum Tianlei melarang tanah, apakah kamu melihat Jiao Chong? Pria parubaya itu tidak berbicara omong kosong, dan bertanya di pintu. Aku telah melihatnya. Saat itu, aku membuat marah saudara Jiao Chong. Setelah saudara Jiao Tong memberiku pelajaran, dia memaafkanku dan membiarkanku pergi. Yesuan mengangguk dan menjawab, membiarkanku pergi. Orang parubaya itu tidak mempercayainya. Dengan pemahamannya tentang fokus, Jiao Chong tidak mungkin melepaskan Yesuan, kecuali pada saat itu, keluarga Ling hadir. Yesuan menatap pria parubaya ini, berpikir bahwa keluarga Suan Sui Thunder pasti curiga, karena Jiao Chong belum kembali. Jika para pendahulu baik-baik saja, anak itu akan pergi lebih dulu. Yesuan mencengkeram pria parubaya itu, bahkan jika dia pergi. Pria parubaya itu mengerutkan kening, Jiao Chong tidak kembali sekarang, jadi dia menduga bahwa Jiao Chong masih mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Namun, dia selalu merasa bahwa semuanya agak aneh. Sebelum dia pergi mencari Ling Tian dan orang lain, dia juga mengetahui bahwa Yesuan adalah tempat di mana matahari terbit sekarang. Dia juga tahu bahwa Yesuan telah menerobos pengepungan 5 orang di hari tirai. Pada akhirnya, Jiao Chonghua berhasil mengejar Yesuan. Kemudian, Ling Guantian dan yang lainnya tidak tahu, karena mereka percaya bahwa Yesuan akan dibunuh oleh Jiao Chong. Anak ini, aneh. Pria parubaya itu berpikir dalam hatinya bahwa dia melihat maksud Yesuan untuk keluar, jadi dia ingin mengikutinya. Dengan kekuatannya, melacak 1 orang masih bukan masalah. Bagaimanapun, dia adalah 4 penumpang. Segera, Yesuan meninggalkan Aula Tianlei dan menuju ke sebuah gunung di dekat Aula Tianlei. Ada banyak binatang buas di pegunungan ini, yang dapat digunakan untuk keterampilan eksperimental. Namun, tak lama setelah dia pergi, dia merasakan napas. Apakah penguasa Suan Sui Thunder? Dia mengikutiku. Mata Yesuan melirik, dan hati berbisik. Keduanya menjaga jarak yang sangat halus. Pengetahuan.
Spiritual Yesuan tidak dapat menemukan orang setengah baya ini, tetapi pengetahuan spiritual orang setengah baya itu menutupi Yesuan. Oleh karena itu, di mata orang setengah baya, dia adalah jejak yang sempurna. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa persepsi mata Yesuan 3 kali lipat dari roh. Apakah mustahil untuk menemukan Jiao Chong, dengan menebak bahwa Jiao Chong dibunuh olehku? Mata Yesuan memancarkan warna dingin, dan dia membunuh hatinya. Dia memutuskan untuk memulai setelah memasuki pegunungan. Tepat sekali, pria parubaya ini dapat bereksperimen dengan manik-manik gunturnya. Setelah setengah hari, hampir tidak ada seorang pun di sini, tinggalkan anak ini. Pria parubaya itu membelalakan matanya dan mulai mengumpulkan kekuatan kemarahan dan Vientiane secara diam-diam. Tujuannya adalah untuk meninggalkan Yesuan, tetapi begitu dia berlutut, dia tidak bermaksud meninggalkan Yesuan untuk pergi, lagi pula, semuanya tidak dapat dibocorkan. Namun, ketika dia mulai, Yesuan di depan tiba-tiba berhenti. Berhenti, pria parubaya itu gemetar dan berpikir bahwa Yesuan telah menemukannya, tetapi dia berpikir bahwa dia 2 kali lebih tinggi dari Yesuan, dan seharusnya tidak. Dalam hal ini, lebih baik mendekatinya dan menggunakan alasan untuk meminta serangan diam-diam. Sebelum hari-hari tirai, Yesuan menerobos pengepungan 5 orang. Kekuatannya tidak sesederhana itu, jadi dia harus berhati-hati. Adik kecil, tunggu sebentar. Pria parubaya itu berteriak. Yesuan mendengar suara itu dan berbalik dan bertanya, ternyata itu adalah seorang senior, apakah ada sesuatu? Saya punya beberapa hal di sini, saya harus menanyakannya dengan hati-hati. Pria parubaya itu berkata sambil mendekat. Baiklah, ayo pergi ke sana. Yesuan mengangguk dan tampak tidak ragu sama sekali, lalu berbalik. Peluang bagus. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia langsung menembak. Cakar sobek, sebuah cakar hitam muncul, siap menangkap Yesuan, tetapi sebelum itu, Yesuan adalah kilatan, menghindari masa lalu. Apa? Pria parubaya itu sedikit terkejut karena dia menyerang. Para pendahulu, apa yang kamu lakukan? Yesuan bertanya dengan ekspresi ngeri. Dikatakan bahwa orang parubaya terlalu malas untuk menjelaskan dan menembak lagi. Hei, aku ingin membunuhku, tidak semudah itu. Yesuan mendengus dan mengenakan baju besi emas yang cemerlang. Pada saat yang sama, ada pedang dan bola ke arah pria parubaya itu. Anak ini optiknya agak miring, beri aku gulungan. Pria parubaya itu tidak peduli, dalam pandangannya, keterampilan seperti Yu Jian berdampingan. Namun, ketika dia siap menggunakan kekuatan Vientiane untuk menerbangkan petir, Lei Mingzu tiba-tiba mengulurkan banyak paku dan menembus kekuatan Vientiane. Dalam aspek penempaan, Penatua Ling Yao memang menaruh sedikit air, tetapi dia memperkuat Lei Mingzu dalam aspek lain. Misalnya, paku-paku ini dapat secara efektif menghilangkan kekuatan Vientiane. Lei Mingzu menghancurkan kekuatan Vientiane dan menyerang pria parubaya itu. Menarik, pria parubaya itu tidak setuju, dan dia benar-benar ceroboh. Kali ini, kekuatan Vientiane yang dia gunakan lebih banyak. Pada saat ini, cahaya Yesuan bersinar di kejauhan. Geraman petir, pikirannya tergerak. Saat berikutnya, Lei Mingzu adalah kekuatan petir, dan kemudian mengembun menjadi naga biru. Hei, naga biru memiliki mulut besar dan napas berbahaya meletus. Apa? Pria parubaya itu terkejut, dan baru saat itulah manik-manik itu tidak sesederhana yang dibayangkannya. Boom! Naga itu menggeram dan kekuatan Vientiane pria parubaya itu bertabrakan dan dengan mudah mengalahkannya. Ular listrik tebal membungkus pria parubaya itu, dan bau terbakar menyebar. Wajah pria parubaya itu suram, dan dia menggelegar guntur dan kekuatan Vientiane. Namun, kekuatan gemuruh Lei Long sangat kuat, dan banyak ular listrik telah memasuki tubuh setengah baya dan melumpuhkan tubuhnya. Untungnya, pria parubaya itu adalah Xuan Sui Thunder, dan dia secara alami tahan terhadap atribut Rai. Anak nakal, aku ingin membunuhmu. Pada orang setengah baya, banyak kulit terbakar, dan tubuh bahkan lebih terpengaruh. Setelah dia berteriak, dia kembali ke tubuh dengan geraman naga. Hei, raungan seperti capung menyebar. Pada saat pria setengah baya berubah kembali ke tubuh, guntur naga juga meletus. Setelah transformasi orang setengah baya, masih ada banyak luka di tubuh, banyak sisik naga menghilang, dan beberapa tempat adalah daging dan darah. Ini disebabkan oleh tipuan. Jika itu adalah manusia berempat, itu mungkin sudah di bawah pukulan.
Tetapi pria setengah baya itu adalah iblis, dan itu adalah air misterius, jadi dia selamat. Pada saat ini, pria setengah baya itu adalah kilatan, langsung meraih Lei Mingzu dan memegangnya di cakarnya. Petir ini membuatnya memar, jadi dia ingin mencubitnya. Terlalu naif. Di kejauhan, Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Tianlei sudah mati. Pada saat pria parubaya itu mencengkeram Lei Mingzu dengan cakar naganya, Lei Mingzu sekali lagi mengalami petir yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian itu adalah ledakan. Boom! Sebuah kekuatan yang lebih kuat dari geraman naga petir pecah. Pria parubaya itu menjerit dan seluruh cakar naga itu terhempas hingga putus. Tubuh naga itu terhempas keluar dari lubang besar, hampir terputus dari tubuh bagian bawah. Pria parubaya itu telah jatuh ke dalam perangkap Ye Xuan, dan amarahnya telah meningkat hingga ekstrim. Namun, Ye Xuan telah menguji kekuatan dua keterampilan baru. Sekarang, pria parubaya itu seharusnya berada di jalan. Kekuatan senjata ajaib itu benar-benar bagus. Ye Xuan sangat puas. Dia melihat kengerian itu, dan melukai guntur air yang menyeramkan dengan serius, dan mengumpulkan pertempuran guntur. Panggil, suara guntur-guntur pecah, dan suara udara tajam dan tajam. Jangan, Xuan Sui Thunder berteriak di langit, bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia benar-benar mati di tangan Ye Xuan. Engah, Thunderbolt tidak memasuki tubuh Xuan Sui Thunder, tetapi tidak menyebabkan pukulan fatal. Namun, setelah guntur hari itu, ada penembak jitu perak. Oh, kepala Xuan Sui Thunder berjongkok dan tubuh tanpa kepala jatuh dari langit. Ye Xuan bergegas ke masa lalu dan mengumpulkan tubuh bersama dengan cincin Qiankun. Hei, Megatron menerobos. Sistem meminta. Sekarang, Megatron dan Lei Mingzu sama dengan ketiganya. Namun, Ye Xuan masih penumpang ganda, dan jarak dari gerbang masih sedikit lebih buruk. Dengan mutiara guntur ini, kekuatan Ye Xuan juga telah meningkat pesat. Jika mutiara guntur ini bekerja sama dengan susunan pedang roh, efeknya pasti akan menjadi tuas. Setelah menguji kekuatan Lei Mingzu, Ye Xuan juga kembali ke Tianlei Hall, dan kemudian dengan hati-hati merencanakan. Dalam perjalanan kembali, musim gugur juga menerobos ke lingkungan terpencil di ruang penanaman. Sekarang mereka semua dapat melawan kemuliaan 4 kali. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan hampir tak terkalahkan dan bahkan memiliki pertempuran 5 kali lipat. Namun, ketika dia kembali ke kuil guntur, dia menemukan bahwa Ling Xiao sedang menunggu di luar kediamannya. Ye Xuan, kamu kembali, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ling Xiao menyapanya. Ada apa? Ye Xuan bertanya dengan sedikit aneh. Itu tentang apa yang dulu aku dan adikku kejar. Ling Xiao Dao, sebelum ayahku mengirim orang untuk pergi menyelidiki, penyelidikan ini menemukan konspirasi besar. Ternyata ada banyak tugas dalam daftar misi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menutup saudara laki-laki dan perempuan, atau saudara perempuan, adik laki-laki. Oke, Ye Xuan mengernyit, tiba-tiba merasakan deja vu. Saudara laki-laki dan perempuan. Pada saat ini, Ye Xuan tidak bisa tidak memikirkan leluhur Yin dan Yang, masalah ini mungkin terkait dengan leluhur Yin dan Yang. Lalu, Ye Xuan terus bertanya, ada juga beberapa saudara laki-laki dan perempuan yang hilang di kuil guntur surgawi, dan ada juga cucu dan cucu perempuan dari seorang tetua. Mereka diperkirakan telah dibawa pergi, jadi kali ini, keluarga Lingku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Ling Xiao berkata, petik 2, aku sangat tertarik dengan masalah ini, tetapi aku dapat membantu. Ye Xuan menyipitkan mata dan bertanya, di mana harus menyelidiki. Tugas ini tampaknya muncul di kekacauan hitam paling awal, jadi aku telah mengirim orang ke Lingjia. Jika seseorang dapat menemukan tangan hitam di balik pelepasan tugas ini, hadiahi 100.000 hati. Ling Xiao menjawab, 100.000 hati dan iblis, ini bukan jumlah yang sedikit, jika kamu memberi Ye Xuan, setidaknya kamu dapat menerobos ke 4 kali. Namun, fokus Ye Xuan bukan pada hadiah ini, tetapi pada di balik layar tugas pelepasan. Masalah ini mungkin terkait dengan leluhur Yin dan Yang. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sudut hitam untuk melihat, 100.000 hati dan iblis, sangat menarik. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum, membuat Ling Xiao berpikir bahwa dia pergi untuk mendapatkan hadiah. Awalnya aku ingin pergi, tetapi karena aku pergi ke daftar pembunuh pemerintah setempat, aku pergi ke internet, dan aku hanya bisa tinggal di Aula Tianlei selama ini. Ling Xiao menghela napas dengan enggan,
dia baru saja kembali dari kekacauan hitam. Tempat itu sangat cocok untuk selera makannya, tetapi sayangnya tidak bisa pergi lagi dalam waktu dekat. Ketika semuanya beres, kamu bisa keluar. Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan dia masih dalam kesulitan, karena itu adalah petunjuk baginya dalam perkiraan Ye Xuan, leluhur Yin dan yang setidaknya adalah keberadaan nirvana, tetapi dia bukan hanya tempat yang terpencil, tetapi juga memiliki suasana hati dan lingkungan yang rusak. Perbedaan antara alam terlalu besar, jadi dia merasa bahwa tidak mungkin leluhur Yin dan Yang. Namun, selama ada petunjuk yang mencurigakan, bahkan jika kemungkinannya hanya 1%, dia akan terus melacaknya. Sebagai hal yang mendesak, Ye Xuan bertanya kepada Ling Xiao tentang beberapa kekacauan hitam. Bagaimanapun, Ling Xiao telah berlatih dalam kekacauan hitam sebelumnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kuil surga, sekelompok master dari keluarga Xuan Sui Thunder berkumpul bersama. Saya telah meminta para tetua Ling Hongsheng yang dekat dengan keluarga Xuan Sui Thunder saya untuk pergi ke tanah terlarang untuk memeriksa tanah, tetapi bayangan Jiao Chong yang belum ditemukan. Orang tua itu berkata, bukankah Jiao Chong sudah meninggalkan daerah terlarang Tianlei? Aku ingat orang-orang yang memasuki daerah terlarang memiliki batu yang pecah. Bahkan jika mereka terlambat kembali, mereka dapat pergi sendiri, kata seorang lelaki tua berambut putih. Tidak, menurut para tetua Hong Hongsheng, Jiao Chong mungkin sudah meninggal. Lelaki tua berambut abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Apa? Meninggal? Ketika kata-kata itu keluar, hadirin terkejut. Tetua Ling Hongsheng, di kedalaman daerah terlarang, yaitu tempat Lei Xiaolong terbunuh, menemukan titik pertempuran lain. Ada darah naga dan jejak naga yang jatuh, aku khawatir itu adalah Jiao Chong. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu melanjutkan. Tetapi, Jiao yang mengatakan bahwa dia telah melihat Jiao Chong pada dini hari saat dia meninggalkan daerah terlarang. Seseorang mengirim pertanyaan, ya, jadi kurasa, Jiao yang telah dibeli. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengangguk. Ini, semua orang merasa luar biasa. Keluarga Xuan Sui Thunder sangat bersatu, tetapi sekarang ada pengkhianat, dan semua orang tidak dapat mempercayainya. Untuk membuktikannya, aku menemukan seseorang yang ahli dalam jiwa dan siap untuk mencarinya. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu melanjutkan. Apa? Pencarian ingatan. Semua orang terkejut. Pencarian ingatan, dengan ringan menciptakan kembali jiwa, tetapi jiwa itu hancur, tetapi untuk mengetahui seluk-beluknya, Jiao yang harus berkorban. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu melanjutkan. Petik 2. Tetua Agung, kita tidak lagi menunggu. Seseorang menyarankan. Baiklah, daripada fokus pada pencarian ingatan, lebih baik menunjukkan anak itu. Jadi tetua Jiao Kangtai sudah melacak anak itu, siap untuk mencekik anak itu. Lelaki tua berambut abu-abu itu mengangguk. Tetapi ketika suaranya jatuh, tiba-tiba satu orang datang dan dikalahkan oleh Ye Xuan di tangan Ye Xuan. Tetua Agung, anak itu kembali. Jiao Li bergegas. Apa? Penonton terkejut. Belum lagi para tetua Jiao Kangtai pergi untuk menangkap Ye Xuan. Bagaimana Ye Xuan tiba-tiba kembali? Sulit untuk dilakukan, para tetua Jiao Kangtai telah kehilangan tangan mereka. Penatua Jiao Kangtai adalah penumpang keempat. Anak itu berpikiran ganda. Jika dia kehilangan tangannya, mungkin dia akan bertemu dengan murid inti Aula Tianlei di jalan, jika dia mati. Pria tua berambut abu-abu itu bergumam dan tampak sangat bermartabat. Meninggal. Ketika semua orang mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika Penatua Jiao Kangtai terbunuh, maka Ye Xuan memiliki kekuatan untuk membunuh Jiao Chong. Para tetua, anak itu sekarang siap untuk keluar, dan akan pergi ke sudut hitam untuk menyelidiki kasus saudara laki-laki dan perempuan yang baru-baru ini menghilang. Jiao Li melanjutkan, keluar lagi. Pria tua berambut abu-abu itu jatuh dalam meditasi. Para tetua yang agung, biarkan aku pergi kali ini. Seorang tetua bangkit dan dia adalah penguasa kemuliaan berujung 5. Dia menentang tangan Ye Xuan. Tidak, aku takut itu akan ditemukan oleh Ling Jia, dan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Orang tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Siapa itu? Sial. Orang tua bermantel abu-abu itu menjawab, orang-orang di pemerintah daerah baru-baru ini mengubah hidup mereka, dan orang paling berbakat dalam sejarah Aula Tianlei tidak dibunuh oleh orang-orang pemerintah daerah. Tetua Jiao Kanghai, Anda segera melepaskan tugas dan membiarkan orang-orang pemerintah daerah berlutut anak ini. Ide bagus.
Tetua yang bangkit mengangguk dan segera mengambil pintu. Prefektur adalah negara adidaya, tersebar di seluruh dunia, hingga ke Vientiane, dan ada pembunuh di Nirvana. Tentu saja, daerah ini hanya pembunuh Vientiane dan yang terpencil. Ketika keluarga Xuan Sui Thunder berdiskusi, Ye Xuan telah meninggalkan Aula Tianlei dan pergi ke kereta hitam. Menurut Ling Xiao, kekacauan hitam ini adalah tempat di mana Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan dikatakan bahwa masih ada orang-orang kuat seperti suasana hati. Pada saat yang sama, kekacauan hitam seperti tempat, itu adalah tempat campuran, ada banyak pasukan geng. Dari Tianlei Hall ke kekacauan hitam, masih ada jarak tertentu. Diperkirakan butuh 2 hari untuk menggunakan kecepatan Ye Xuan saat ini. Namun, sebelum pergi ke kekacauan hitam, Ye Xuan ingin menaikkan wilayah ke lingkungan 3 arah. Bagaimanapun, ada banyak orang, dan ada banyak orang. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan jatuh ke tanah antah berantah. Tepat di jalan menuju kekacauan hitam, ada lembah ular berbisa, di mana banyak racun bercokol, dan Ye Xuan kebetulan memiliki darah kehidupan, jadi itu adalah tempat yang bagus untuknya. Binatang buas aneh di tempat penanamanku telah melewati kelembaban pohon Tong Tianbao, dan mereka telah menerobos ke lingkungan terpencil, dan mereka juga telah berkembang biak banyak. Setelah melewati harta Tong Tianbao dan darahku, mereka akan segera tumbuh. Jika semua binatang buas ini dilepaskan, itu adalah penyumbat aneh. Mata Ye Xuan berbinar, hewan-hewan eksotis di tempat penanaman telah mencapai lebih dari 10.000 di lingkungan terpencil. Ini adalah pasukan yang sangat menakutkan. Bahkan jika menyapu lembah Viper, diperkirakan itu bukan masalah. Saat ini, Ye Xuan sedang menuju lembah Viper. Dia akan menerobos ke 3 sudut tempat terpencil, dan kemudian pergi ke kekacauan hitam. Itu akan tertunda 1 atau 2 hari, tetapi itu akan memberinya jaminan besar. Suatu hari kemudian, dia tiba di lembah ular berbisa yang suram ini, di mana tidak ada burung, tidak ada binatang buas, dan hanya banyak kabut beracun. Hei! Inangnya kebal terhadap racun. Ye Xuan baru saja mendekat, sistem itu mengingatkannya. Ada terlalu banyak racun di lembah ular berbisa ini. Kabut beracun ini juga akan memancarkan kabut beracun, jadi pendatang harus melakukan detoksifikasi, dan harus mempersiapkan banyak hal. Tetapi detoksifikasi ini bukanlah hal yang murah, dan lembah racun lebih berbahaya daripada tempat rata-rata, jadi tidak ada yang berani datang ke lembah ular berbisa ini, atau tidak ada yang mau datang. Ye Xuan lian Jiedu dan tidak perlu mengambilnya, dan langsung melangkah ke lembah ular berbisa ini. Pada saat persepsi, ada banyak racun yang menunggu kesempatan untuk bergerak, dan telah mengincar Ye Xuan. Megatron, Lei Mingsu, lanjutkan. Ye Xuan langsung mengeluarkan 2 potong senjata ajaib. Megatron memiliki kesadarannya sendiri, Lei Mingsu tidak, jadi itu harus dikendalikan olehnya. Petir ini cukup mudah digunakan, dapat melepaskan serangan petir. Yang terpenting adalah Anda dapat menyerang kelompok, dan jangan khawatir tentang kematian, itu adalah nafsu makan Ye Xuan. Sudah waktunya bagi Anda untuk menunjukkan bakat Anda. Sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan bakatmu. Ye Xuan juga akan dilepaskan, dan itu sudah lama tidak bertarung. Itu sudah tidak dapat menahan diri. Ratusan monster dan rubah. Ketika musim gugur muncul, itu mengambil detoksifikasi yang unggul, dan kemudian membagi ratusan avatar. Di antara ratusan avatar, avatar yang menyebalkan mencapai 60, hanya 40 hantu, sangat menakutkan. Dengan bantuannya, kecepatan peningkatan Ye Xuan telah meningkat pesat. Adapun hewan-hewan eksotis di ruang penanaman, Ye Xuan tidak melepaskannya, karena ini juga pembunuh, dan itu akan lebih mengerikan daripada Wan Jian Guizhong. Dengan cara ini, dia meluncurkan pembunuhan, dan lembah Viper langsung memicu badai. Namun, saat dia meningkatkan di lembah Viper, ada beberapa tokoh yang diam-diam mengikuti. Ini adalah 3 pembunuh berpakaian hitam, yang mengambil alih misi yang baru saja dirilis di pemerintahan. Aku benar-benar tidak mengerti, bintang misi anak ini telah mencapai 4 bintang, dan distrik tersebut memiliki gerbang 2 arah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan gerbang 4 arah? Seorang pembunuh berkulit hitam berkata dengan nada meremehkan. Jangan katakan bintang misi, anak ini bisa sepadan dengan uangnya. Selama dia melahirkannya, akan ada 30.000 hati, dan kita bertiga baru saja berpisah. Tugas ini ditemukan oleh kita bertiga terlebih dahulu, tetapi itu bukan satu-satunya tetapi kamu tidak memiliki apa-apa. Yang lain akan melihatnya dan kemudian mengambilnya.
Tindakan kita harus cepat. Petik 2. Melihat ke arah ini, anak ini tampaknya akan pergi ke lembah Viper untuk berlatih. Cepatlah, jangan biarkan dia mati di lembah Viper. Ketiga pembunuh itu, sambil berbicara, menyapu ke lembah Viper. Segera, mereka tiba di lembah Viper. Salah satu pembunuh meraba-raba tanah dan berkata, hanya sekitar 10 menit, seharusnya tidak jauh, carilah. Ketiganya semuanya adalah 3 penumpang. Setelah tersebar, rohnya bahkan lebih besar dari yang berujung 4. Tidak masalah untuk menemukan seseorang. Namun, saat ini, Yesuan, di suatu tempat di lembah Viper, tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Tidak, ini tidak berbahaya baginya. Bagaimanapun, itu hanya 3 pembunuh dengan lingkungan berujung 3. Selama ketiga pembunuh itu melangkah ke persepsinya, dia akan tahu pertama kali dan kemudian melawan. Ketiga pembunuh itu, mencari jejak pertempuran, lalu mendengar suara itu. Itu pasti dia, bersama-sama. Ketiga pembunuh itu telah bekerja sama dengan banyak tugas, bahkan jika lawannya hanya penumpang ganda, mereka juga harus menembak bersama, untuk berjaga-jaga. Namun, setelah mereka mendekat, mereka menemukan bahwa ini bukan manusia, tapi pedang panjang yang terbang. Makhluk hantu macam apa, pedang itu akan terbang di udara. Seorang pembunuh tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Pedang di mulut mereka adalah Megatron. Pada saat ini, Megatron telah memperhatikan mereka, dan kemudian buru-buru memberitahu Yesuan. Tempat lain, apa, Xiao Tian, apakah kamu melihat 3 pembunuh? Yesuan mengernyit. Pembunuh, datang ke lembah Viper. Tiba-tiba, dia bereaksi. Itu adalah keluarga Suan Sui Thunder. Apakah kamu sudah bertanya kepada pembunuh dari pemerintah setempat? Cahaya Yesuan menyala, dan tiba-tiba sebuah pembunuhan muncul. Ketiga pembunuh ini, 99% dari mereka datang kepadanya. Jika itu masalahnya, maka aku dipersilakan. Setelah menjilat bibirnya, Yesuan bergegas ke arah Megatron. Dia memperkirakan bahwa pembunuh yang datang kepadanya untuk mencari masalah, setidaknya 3 kali kemuliaan, jika kamu membunuh ketiganya, kamu mungkin dapat menembus 3 kali. Segera, dia merasakan napas ketiganya, tetapi ketiganya tidak merasakannya. Tidak peduli apapun benda ini, penting untuk menemukan seseorang terlebih dahulu. Seorang pembunuh mengalihkan perhatiannya kembali dari Megatron. Ia merasa bahwa Megatron tidak berbahaya dan menatap mereka selama 2 detik. Pergi. 2 lainnya juga berpikir demikian. Namun, saat ini, hei, Megatron tiba-tiba berubah menjadi dewa perang pada saat mereka berbalik, dan melambaikan pedang besar di tangannya, siap untuk menghancurkan kepala ketiga pria itu dalam satu gerakan. Hah, tidak peduli apa, suara udara terekspos. Hati-hati, salah satu pembunuh hitam mendengus dan buru-buru membungkuk. Namun, tidak semua orang bereaksi. Oh, Megatron menyapu pedang besar di tangannya, dan kepala terlempar ke atas. Seorang pembunuh tidak dapat menanggapi dan langsung dipenggal. Sekarang, hanya ada 2 orang yang tersisa di trio itu. Ketiga pembunuh ini juga yang pertama kali melihat pedang yang akan berubah bentuk, tetapi mereka ingin sekali menemukan Yesuan, jadi mereka terlalu malas untuk terlibat dengan Megatron. Tanpa diduga, saya mengalami kerugian besar. Bunuh dia. Pembunuh bertangan hitam yang baru saja bereaksi padanya berteriak dan menghancurkan masa lalu. Pada saat ini, tiba-tiba bayangan hitam keluar dari samping. Apa? Pembunuh bertangan hitam itu tidak menyangka akan mengintai di sekitar orang-orang, jadi mengapa rohnya tidak terasa. Dengan cara ini, sosok ini langsung melintasi jarak spiritualnya. Kecepatan cepat, mati. Dengan udara tersembunyi Yesuan, dia langsung membunuhnya, dan guntur-guntur di tangannya langsung menembus dada pembunuh hitam itu. Zizi, dada pembunuh bertangan hitam itu tertusuk, dan hari guntur berubah menjadi kokain. Dan dia mati dalam sekejap. Guntur-guntur adalah yang terbaik dari yang terbaik di tengah dunia. Bahkan jika tuan dari 4 penumpang adalah seorang tuan, adalah mungkin untuk dibunuh, belum lagi pembunuh hitam. Dalam sekejap mata, hanya ada 1 yang tersisa dari 3 pembunuh. Zizi. Ketika Yesuan membunuh pria itu, guntur-guntur adalah guntur yang menyilaukan, dan ular listrik terbang ke tubuh orang terakhir, langsung melumpuhkannya. Mata pembakaran, mata ilusi, mata kendali. Pembunuh itu ketakutan, penuh dengan rasa krisis, dan bahkan mencium atmosfer kematian, jadi ada terlalu banyak kekurangan di hatinya, yang secara langsung dikendalikan oleh Yesuan. Hei,
Kendalikan kesuksesan. Sistem meminta. 3 pembunuh, 2 mati, 1 hidup tertangkap. Ini hanya apa yang terjadi dalam sekejap mata. Ini adalah akhir dari kebalikan dari Yesuan. Yesuan langsung mengambil cincin Qiang Kun 3 orang dan kemudian menelan barang-barang di dalamnya. Sayangnya, dia tidak bisa membiarkannya menerobos. Kemudian dia menemukan tugas gulungan kulit domba di dalam. Tangkap aku dan beri hadiah 30.000 hati. Mata Yesuan berbinar, begitu banyak hadiah, dia ingin meraihnya sendiri untuk ditukar, tetapi tidak menyangka, bahkan bernilai begitu banyak uang. Namun, tidak mungkin bagi misi pemerintah setempat untuk menulis siapa yang mengeluarkannya. Namun, dia juga memprovokasi sebuah pesta di sini, yaitu, keluarga Swan Sui Thunder. Orang-orang setengah baya telah menembaknya, jadi tugas hadiah ini harus dilepaskan oleh keluarga Swan Sui Thunder. Ini tidak diragukan lagi. Apakah ada pembunuh lain yang mengambil tugas ini? Yesuan berbalik dan bertanya, kami adalah orang pertama yang menemukan tugas ini, tetapi tugas ini tidak unik. Kami mengambilnya, dan semua orang dapat mengambilnya. Pembunuh hitam itu menjawab, demi tujuan menjadi hadiah atas tugas tersebut, Yesuan tidak memiliki banyak gejolak emosi. Karena keluarga Swan Sui Thunder ingin menangkapnya, saat dia kembali dari kekacauan hitam, itu adalah saat keluarga Swan Sui Thunder dihancurkan. Namun sebelum itu, masih banyak hal yang ingin ditanyakan Yesuan. Kemana tugas penangkapan saudara-saudari itu pergi ke tempat mereka berada setelah mereka selesai? Yesuan bertanya lagi, itu akan dikirim ke kekacauan hitam. Pembunuh hitam itu menjawab yang sebenarnya. Kekacauan hitam, benar saja. Itu adalah kekacauan hitam. Yesuan terdiam. Sebelum Ling Xiao berkata, orang-orang yang dikirim oleh Tian Leidian untuk menyelidiki mengatakan bahwa tugas-tugas ini pertama kali muncul di kekacauan hitam. Sekarang tampaknya tangan-tangan hitam di balik pelepasan tugas-tugas ini seharusnya ada di kekacauan hitam, bingo. Oke, ada satu hal lagi. Yesuan mengangguk sedikit dan berkata, apakah kamu memiliki pembunuh bernama Mo Sui? Pakaian darah Mo. Pembunuh bertangan hitam itu mengerutkan kening dan dengan hati-hati memikirkannya untuk sementara waktu, tetapi juga menggelengkan kepalanya, nama itu belum pernah terdengar, karena kita tidak saling kenal, kecuali ada hubungan pribadi, setidaknya aku belum pernah mendengarnya. Mendengar ini, Yesuan juga tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos dari Vientiane ke tempat kedua, dan semakin sulit alamnya, semakin sulit pula. Moxie bahkan merupakan reinkarnasi. Itu tidak secepat itu. Tetapi, pada saat ini, pembunuh hitam itu tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, ada pembunuhan berdarah baru-baru ini, tingkat penyelesaian tugasnya 100%, efisiensinya sangat tinggi, tetapi aku baru saja mendengar namanya, aku tidak tahu apakah itu yang dicari pemiliknya. Apa? Yesuan terkejut, dan tiba-tiba ada dorongan untuk mengipasi orang ini. Pembunuh berdarah. Pembunuh berdarah, apakah itu? Apakah mantel darah? Pakaian darah Mo adalah nama asli, dan para pembunuh umumnya diberi nama sandi. Pembunuh berdarah ini, mungkin nama sandi Mo Sui. Memikirkan hal ini, mata Yesuan tidak hanya meledak dari dua pria baik, dia pikir dia telah kehilangan keberadaan Mo Sui, sekarang tampaknya itu belum tentu. Pembunuh berdarah ini, terakhir kali di cabang prefektur kota mana? Yesuan bertanya lagi, Pembunuh hitam itu hanya ingin menjawab, dan tubuh harimau Yesuan terkejut. Dia merasa bahwa orang yang sangat cepat bersandar padanya. Napas ini, jika itu adalah orang biasa, Yesuan tidak akan memperdulikannya, tapi nafas ini sangat familiar baginya. Nak, aku tahu kau menemukanku, jangan datang tanpa dosa. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Yesuan. Pakaian darah Mo, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Memang benar bahwa Cao Cao akan datang. Dia tidak menyangka bahwa misi Swan Sui Thunder juga terlihat oleh Mo Sui, dan dia mengetahui keberadaannya. Ya, itu aku. Sebuah bayangan hitam perlahan muncul dari hutan, hampir menyatu dengan kegelapan. Dengan cara tersembunyi ini, bahkan pembunuh bertangan hitam di samping Yesuan merasa ngeri. Jika Yesuan memiliki mata persepsi dan mata wawasan, dia tidak akan pernah dapat menemukan bayangan hitam ini. Ini adalah kekuatan dan kengerian reinkarnasi. Gerbangnya ganda, sama sepertiku sekarang. Wajah Yesuan berubah dan dia merasa tidak enak badan. Pada hari itu, dia menekan ranah pakaian berlumuran darah Mo,
dan Mo Wenyi juga bertempur melawan kota Lei Guang, dan menghabiskan banyak energi. Hari ini, dia dan Mo Suei berada di ranah yang sama. Pihak lain akan datang kepadanya, jadi pertempuran ini mungkin tidak mudah. Aku tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kau akan menerobos ke lingkungan terpencil. Kualifikasimu sudah terbaik di area ini. Pakaian darah Mo belum bermaksud untuk memulai, perlahan berkata, aku adalah reinkarnasi. Dengan ingatan ribuan tahun, sejauh ini bukan hanya gereja ganda, kau bisa mendapatkan perhatianku. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat kejeniusan 100 kali, 1000 kali atau bahkan 10.000 kali lebih baik daripada kualifikasi Yesuan. Namun, jangan lupakan perbedaan geografis. Tempat di bawah kaki ini adalah tempat tandus yang ekstrim bagi reinkarnasi Mo Suei. Tempat di mana dia tinggal di kehidupan sebelumnya, kekuatan langit dan bumi tak terhitung jumlahnya di sini. Bahkan jika dia pergi ke restoran untuk menghabiskan uang, dia dapat dengan mudah menciptakan nirwana. Kuat, bahkan perokok seperti Yi Hongyuan berumur panjang. Mendapatkan perhatianmu, haruskah aku berterima kasih padamu? Yesuan tidak merasakan kemuliaan apapun, tetapi malah mencium atmosfer berbahaya yang menjadi sasaran serigala. Aku adalah reinkarnasi dari roda baju darah. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk bertemu denganku. Meskipun aku tidak ingin membunuhmu, itu akan jauh lebih tidak menyenangkan, tetapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Ketika Mo Wenyi selesai, dia mengangkat belatinya dan berkata, terakhir kali kamu dan aku bertarung, aku tidak dapat membunuhmu, tetapi aku malu untuk melarikan diri. Hari ini, selama kamu menjemputku, jika kamu dapat hidup, ini aku akan membiarkanmu pergi. Nada yang bagus. Yesuan sangat tidak puas untuk mengatakan bahwa dia juga merupakan ranah Mo Suei, dan juga dapat ditantang oleh levelnya. Sekarang, Moxie ini bahkan mengancam untuk menembak hanya sekali, yang terlalu kecil untuk melihatnya. Dia memiliki mata abadi. Selama kedua mata itu hancur pada saat yang sama, Anda dapat menggunakan darah dewa kehidupan untuk pulih. Namun, Mo Suei ini mencoba berbagai metode. Pembunuhan pada hari yang sama, tetapi gagal. Jadi dia juga tahu bahwa Yesuan harus diledakkan menjadi abu terbang. Apakah kamu siap? Tubuh darah Mo sangat marah sehingga napas seluruh orang menjadi sangat berbahaya. Bahkan Megatron tidak dapat menahannya untuk tidak mengguncangnya beberapa kali. Pembunuh hitam itu takut kembali. Tuan muda, saya datang. Pada saat ini, kejatuhan juga terasa tepat waktu, dan kemudian langsung melemparkan mata pesona, dan menambahkan kekuatan jiwa ke Yesuan. Gadis kecil ini rumit, tetapi kamu menjemputku. Pakaian darah Mo tiba-tiba melesat, dengan pemenggalan di tangannya, membara dari kemarahan dan kekuatan Vientiane, dan bergegas ke Yesuan. Mata Yesuan melebar, dan dia telah menggunakan mata wawasan untuk mengamati darah Mo. Dia tidak dapat menyalin seni bela diri ini. Oleh karena itu, jurus ini luar biasa. Megatron. Yesuan buru-buru membuat perisai keras untuk Megatron. Pada saat yang sama, ia juga mengenakan baju besi emas yang cemerlang dan menerapkan guntur. Tidak hanya itu, Lei Mingzu langsung berubah menjadi Brontosaurus, membuka mulut baskom darah, dan meletuskan kolom listrik yang besar. Geraman petir, Yanlong tak tertandingi, booming, satu guntur dan satu api, dua jenis atribut gas sejati yang berbeda saling bertabrakan, gelombang udara langsung mengejutkan ratusan ribu meter jauhnya, pohon-pohon di jalan, binatang surgawi dan harta surgawi, langsung hancur.